Nopai pancen emang lucu berarti Nopai. Nah, Nopai itu Tuhan komedi. Nopai itu suci sering gitu. Gak Gimana apa? Ampun Bang Bari, kosong aku. Bentar kosong nih aku. Mau jadi apa kamu? Main game terus. Jadi keyboard. Salahnya jadi. Emang salah orang mau QWERTY. Tapi ternyata Zawin menyerah main motor setelah ikut saya. Kayak anjing gua enggak naik motor nih kayaknya gitu. Gua awal-awal tuh gini ke Pak Denny Cagur. Bikin gombal-gombalan, tebak-tebakan gitu kan. Terus plesetan-plesetan. Pak Denny ini saya ada tadi nulis-nulis sesuai sama arahan skripnya. Kalau mau dipakai nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa Pak Denny. Siapa tahu ada yang cocok buat. Nggak 100% faktor kelucuan. Geral gimana coba? Gua aja bingung ngombutinnya gimana. Itu Bang Bari yang tim komputnya. Kembali lagi di konten Sawang Sinawang. Oke. Urip iku enek penak lan ra penake. Lek pengen penak, Golek bojo sing ora gampang banteng bojone. Saya ngerti. Waduh. golek bojo sing alah bojoan mbek iki ndero goblok. Rizky Blitar. Blitar. Aman lah ya. Aman. Kali ini konten Sawang Sinawang yang kita sebelumnya kan konten naik exposure iki. Nope. Nope Nabi Jawa Timur. Iya. Pangeran Jawa Timur. Pangeran Jawa Timur. Kali ini kita sudah bersama pemegang rekor pemotor handal dari Bekasi. Kalau untuk di ukuran anak stand up iya. Ya, Ya. kalau ukuran anak stand up Pemegang ya. rekor ya. Penjinak mesin 4 tak. Bagus lagi. Sahabat dekat fiction. Motornya apa sih, Bang? Suzuki gua. Oh, Suzuki. Kali ini kita bersama Barry William. Oh, mantap. Tepuk tangan. Support. Jam 12 malam habisnya udah pada ngantuk. Udah capek. Ini nih stand up Kediri ini kita mulai aktif tuh jam 12 ke atas, Bang. Nanti tidur jam 7 pagi. Kalau malam justru aktif ya. Kalau malam aktif. Kayak Balanar ya. Apa Balanar? Orang yang main Dota apa ya? Enggak ada, Bang. Kelelawar Balanar. Balanar hero dia kalau jamnya malam Heeh. larinya cepet Oh. gitu. Udahlah, itu lah. Anak-anak sekarang referensinya Mobile Legend gak main Dota soalnya. Oh iya benar, Itu angkatan saya Dota soalnya. Oke, jadi kan di Sawang Sinawang kan kita biasa ngomongin soal profesi. Buat basa-basi awal, sebenarnya dari kecil cita-citanya Bang Bari ku pengen kerja di apa? Waduh, ini cita-cita yang sungguh remeh sebenarnya. Jadi gua tuh dulu pengen banget punya warnet. Terinspirasi gara-gara apa, Bang? Karena ini bunyi bel gitu. Kayak bunyi bel ini. Apa emang suka binatang lumba-lumba aja? Bukan. Tentu saja melihat kesuksesan teman-teman Cina pada saat itu, yang mana era warnet berjaya dan dimiliki oleh banyak orang Cina. Cita-cita. Dan karena gue juga dulu kan anaknya gamers banget gue, makanya kayak tadi itu, gitu game-game online. Terus merasa kayaknya gue pengen deh hidup dari sesuatu yang gue suka. Gue suka main game, gue pikir ini bisa menghidupi gitu. Makanya dulu kan kalau lu suka main game ya pilihan untuk berprofesinya adalah punya warnet. Sekarang kan ada e-sport, lu bisa jadi atlet. Benar. Iya, dulu gue main game mulu mah diomelin. Sama orang tua katanya ini mending sekolah yang benar. Mau jadi apa kamu? Main game terus. Jadi keyboard. Salahnya jadi. Emang salah orang mau QWERTY. Apa salahnya? Aneh ini orang tuanya memberi aneh. Apa salahnya orang kue? Oke. Ya gitulah, dulu pengennya itu. Oke, jadi Bang Bari pengen cita-citaku punya warnet dan sekarang profesinya Bang Bari ku apa sih sebagai komika yuk. Lebih dikenal sebagai komika dan anak touring. Ya, profesi saya adalah pengendara motor profesional. Pengendara motor profesional. Karena katanya seseorang bisa dikatakan profesional kalau sudah melewati 10.000 jam Oh iya. di kegiatan tersebut. Berarti Marquez kalau ditanya profesimu apa? Bari. Bukan dong. Gua bukan profesi. Oh bukan. Bukan, gua orang. Profesinya pengendara motor profesional. Ya kan Marquez sudah ada pembalap, kenapa gua? Kenapa lu ganti-ganti kerjaan orang? Ya kan sama-sama 10 jam ke atas itu 10.000 balap jam. 10.000 jam. Tapi nih Bang, kalau ditanya sama orang lebih enaknya itu dikenalnya sebagai pemotor handal apa
stand up komedian handal? Gue sendiri juga sebenarnya bingung kalau ditanya kerjaan gue apa sekarang, karena masih banyak tuh yang lu kerjanya apa sih gitu. Kalau dibilang stand up komedian handal, mungkin gue bisa bilang gue lucu, tapi terkenal kan tidak terlalu. Nah, handal tuh definisinya apa? Oh, siap. Mau ngomong pemotor profesional di kalangan siapa? Di kalangan anak stand up gue profesional. Bener. Dibanding yang lain, gue yang sudah menghasilkan dari motor. Yang lain tidak. Oh iya. Tapi kalau dibanding sama anak motor yang lain, saya nggak ada apa-apanya. Mereka ada yang udah keluar negeri dibayarin brand gitu-gitu. Berarti dari motoran itu semua tadi itu menghasilkan beneran? Untuk sekarang sudah lumayan, sudah ada. Walaupun sekarang secara uangnya, ekonomi masih tetap lebih banyak di lingkungan stand up sih duitnya, walaupun bukan pure stand up. Tuh yang lain lah, ada yang di belakang layar kan, jadi nelayan. Nelayan belakang layar kan, nelayan belakang layar. Udah perahu saya layar. Dibuka terus angin belakang Ya, layar. ya benar. Belakang layar, nelayan. Gak salah. Kalau di depan layar Jadi tuna. enggak, jadi dalang. Layar. Kita di depannya. Iya, bener. Ini kan. Gitulah kurang lebih sekarang profesinya ya bisa dibilang ya. Gua nggak bisa mengklaim 100% stand up sih, tapi mungkin lebih ke pekerja kreatif ya. Karena kan aspek kreatifnya tapi di berbagai sisi gitu. Nggak cuma stand up, di penulisan juga, di konsultan juga. Kalau mau nyeriusin motor gitu, gabung prediksi gitu nggak ada niatan? Nah kan ini juga sering tanya, kenapa nggak gabung prediksi? Pertama, prediksi itu kan artis. Top, ada topnya, Iya. bukan artis doang. Dan kalau lu nonton prediksi, di situ tuh udah diomongin, prediksi itu hanya 13 orang, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jadi tidak akan ada yang bisa masuk lagi. Itu menurut omongannya Haji Andre dan Desta. Berarti sekarang itu sampean ikut ada geng motor sendiri nggak sih, atau ya udah independen kemana-mana ikut aja? Kalau sekarang sendiri, gua lebih sering motorannya sendiri. Tapi sekarang sedang berusaha membangkitkan Stand Up Indo Motor Club bersama Wira dan Zawin. Sebenarnya udah berusaha membangkitkan sih tahun lalu, tapi ternyata Zawin menyerah main motor setelah ikut saya. Kayak anjing, gua enggak naik motor nih kayaknya gitu. Ada kereta, ada pesawat, ngapain sih lu goblok naik motor? Digituin gua. Pulang. Lah terus si Yamaha gimana? Lah kan Yamaha cuman bikin motor bang, nggak bikin kereta. Ya kan nggak harus Yamaha. Kemarin tuh Jawin ngerasa pulang dari Purwokerto sama gua. Sepanjang dari Purwokerto sampai Subang kena hujan kami. Terus dia ngerasa anjing ngapain gua begini. Kalau gua kan udah biasa. Oh iya. Jadi aman. Gitu. Tadi lagi ngomongin apa sih? Motor. Oh iya Motor, macam-macam sih bang. Macam-macam. Ya sekarang lagi pengen mengaktifkan Stand Up Indo Motor Club itu lagi. Oh. Pengennya. Kalau ini bang, pernah jarinya kejepit kopling nggak? Jari kejepit kopling belum pernah, tapi kaki kejepit standar 2 pernah. Gimana ceritanya bang? Kan standar 2 kan gede bang. Ini juga gua nggak tahu gimana teknisnya. Kan motor lagi standar 2. Iya. Gua mau nurunin kan. Nah biasanya orang nurunin motor kan nurunin standar 2 kan dinaikin dulu. Iya. Benar. Habis dinaikin terus nggrek gituin. Nah, nggak tahu kenapa kaki gua pas mau nurunin jadi gua nginjek pedal standar 2-nya. Biar standar 2-nya harapannya nggak langsung bertak gitu loh. Benar, jadi diganjel pakai kaki. Pas lagi gini, nah kakinya ngikut. Kejepit. Ya sakit sih gua. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu aja gua. Waduh. Iya, gimana? Berarti itu masukin personel gini bang. Kakinya kan Ya enggak kan, abis itu kan orang-orang bantuin di standar 2 lagi. Oh. Gitu. Terus gue turunin gitu lagi. Aduh. Lagian orangnya udah tahu kakinya sakit masih dinaikin lagi standarnya. Kan harusnya dibenerin dulu kakinya kan. Iya sih. Goblok lah orangnya. Oh berarti sing tak tanggep dari pekerjaan stand up hitungannya kayak cari modal buat ngebenerin motor, iya, bisa touring, dibilang jalan-jalan gitu. Jadi kalau sekarang sistemnya masih ya itu apa sih namanya, subsidi silang. Nyari duit dari stand up. Ntar udah kekumpul
pergi kemana motoran, bikin portofolio, syukur-syukur nanti jadi sesuatu untuk dibikin bareng sama brand, kerja sama brand gitu. Untuk saat ini Kalau lagi di Jakarta tuh itu hitungannya kerja. Kalau gue lagi libur, gue pasti di Purwokerto. Tuh. Buat nyari portofolio itu yang Iya, motor. Kan diskusinya mau Wira ngobrol. Kalau saat ini brand masuk udah ada buat motor. Kemarin sih terakhir tuh baru selesai yang proyekan riding Jakarta Bali. Oli lah. Oli, salah satu oli. Oli lah. Ada. Terus sekarang belum ada lagi. Sekarang belum ada lagi. Karena gue juga belum jalan-jalan lagi kan. Oh, portofolionya kurang. Iya kayaknya. Kalau cuman motornya suruh jalan sendiri itu nggak bisa, Bang. Ya nggak bisa dong. Ntar ke motornya mau ngisi bensin kan dia nggak megang duit. Masalahnya itu ya. Duitnya di gua. Oh iya bener, duitnya kan. Kalau disuruh pilih betah berjam-jam di motor apa stand up? Berjam-jam di jalan atau bikin stand up show spesial 1-2 jam. Kalau betah-betahan, ini apa nih pilihannya apa nih? Soal apa? Cuman kesenangan atau? Kerjaan dulu. Ya, kerjaan dulu. Aduh, sulit juga ya pilihannya ya. Sulit. Oke, mungkin ada yang mau bantu Bang Bari bisa kirim. Kan tetap keputusannya di gua. Pilihannya orang kan gak ngaruh. Pilihan dia apa kan hidup jangan jalanin gua. Apa ya? Gue suka stand up tapi untuk sekarang gue lebih suka di motor. Untuk sekarang. Jadi sekarang gue lebih milih berjam-jam di jalan. Kecuali lu milih lu berjam-jam di motor atau beberapa jam di kereta, gue tetap lebih milih berjam-jam di motor. Kemarin gue naik kereta bosan banget kesini tuh. 13 jam. Bukan 13, 11 apa? 11 jam. Gue pernah 12 jam di motor di jalanan. Biasa aja. Mungkin ini Bang, kalau di kereta kan tangan kiri kan nganggur ya, nggak bisa kopling-kopling gitu. Iya. Kaki juga nggak bisa nginjek. Harusnya KAI itu bikin. Jadi di meja nih kan biasa kan kalau yang eksekutif kan bisa ngeluarin meja. Nah, habis di meja di sini keluarin handle kopling. Iya, jadi gue gini bisa gini. Di kursi kan. Itu masih saya mau berhenti stasiun berikutnya loh. Kok bablas bro? Tarik gitu tarik koplingnya. Lolos. Iya, gue sekarang lebih sering dan lebih senang di motor sih gue. Oh, siap. Sama ini Bang. Kalau mungkin yang ngikutin stand up kan ngikutin Suci apalagi. Iya. Sampean kan ini termasuk salah satu tim kombutnya Suci sejak lama ini. Iya. Itu Orang dibalik kelucuan semua kontestan Suci. Enggak semua. ya. Beberapa. Karena kan tim kombu tuh kan ada beberapa orang. Oh iya. Lah itu kan banyak orang yang nggak tahu tuh Bang. Kayak orang kan lihatnya yang di TV, oh iya lucu, padahal nggak tahu yang di baliknya itu siapa. Lah ini orang yang di balik orang kelucuan. Jadi Nopek sebenarnya gak spiro lur. Jangan digituin. Lucu dia aslinya. As. Emang lucu banget dia. Kan gua menyaksikan sendiri kemarin waktu di Purwokerto kan gua juga openernya kan. Oh. Kan saya komik lokal. Saya kan di Purwokerto komik lokal. Komik lokal. Iya. Itu sakti banget tuh orang tuh. Nopek itu. Masuk nyanyi, semua orang ikutan nyanyi. Iya, yang solawatan. Iya. Brengsek tuh orang, lucu banget tuh orang. Ya, sebenarnya kalau dibilang kelucuan di balik teman-teman Suci enggak juga. Tapi ada andil memang tim komut itu beberapa persen di penampilan karena kan stand up comedy itu balik lagi kan 80% keberhasilannya ditentukan sama Delivery. pembawaan di panggung kan. Siapa yang membawakan dan ngebawainnya gimana. Materi mungkin kita bisa bikin, kita pas sharing nih ngobrol-ngobrol soal materi, anjing ini lucu, tapi pas dibawainnya gagal banyak juga. Kita kan yang kayak yang kombutin kan pas nonton nih, aduh salah lagi bawainnya, jadi akhirnya nggak segitunya. Tapi yang lucu banget juga ada. Makanya mungkin hanya nyumbang sebagian persen lah, nggak 100% faktor kelucuan. Geral gimana coba? Gua aja bingung ngombutinnya gimana. Itu Bang Bari yang tim kombutnya. Pokoknya kalau Geral tuh beberapa kali keroyokan. Karena Bareng-bareng. Jadi kan ada kalau yang di Suci ini ada gua, Erwin, Beler sama Brata. Karena bingung kadang-kadang Geral mau diapain. Jadi kalau yang lain kombut kita bantuin ngebedah premis, nyariin setup, ngarahin punchline. Kalau Geral tuh kita mikirin, Ral ini gerakan tolol lu lakuin dah gitu. Geral tuh gitu doang. Berarti referensinya YouTube Bang. Iya emang dia gestur semua kan.
Aneh-aneh tuh Gerald tuh. Kalau ini Bang, kalau mau tanya, berarti kan udah lama jadi tim kompunya Suci. Paling susah itu Suci berapa Bang? Ngombutin Suci berapa? Paling susah ya. Enggak ada yang paling susah sih. Cuman biasanya kalau gitu lebih ke komiknya. Kan tiap season pasti ada aja komik-komik yang Beda-beda. yang anjing ini dikemanain ya? Ini orang datang nggak bawa apa-apa gitu. Kita mau ngapain? Jadi yang harusnya kita biasa kan orang datang komik membawa premis. Gue punya ini, gimana ya? Oke kita coba bahas. Menurut lu gimana? Gini bla bla bla. Ada yang datang, lu punya apa? Ini loh bang, masih nyoret-nyoret aja kemarin ya. Nah itu yang kita susah. Nah itu tiap season ada yang kayak gitu. Ada. Tiap season ada. Kalau cuma nyoret-nyoret mending graffiti Bang. Nggak usah Suci Bang. Nggak usah suci. Berarti Nopai panjen emang lucu berarti Nopai. Nah, Nopai itu Nopai paling itu sering tuh. Tuhan komedi. Nope tuh Suci sering gitu. Gak sering Pak? Pak? Ampun Bang Bari, kosong aku. Ntar ya, ntar kosong nih aku, bener. Yang lain dulu, gitu. Tapi tiap penampilan pasti lucu Bang. Si Iya, Nopai. makanya itu. Dia selalu ngomong ngomong closing lagi. Dia selalu ngomong kosong, tapi pas naik lucu banget, nilai tertinggi. Iya, tapi nilainya kan bagus terus. Berarti pas dia bilang kosong nih, selang beberapa waktu dia kembali lagi bawa premis gitu. Enggak juga, beneran masih kosong. Cuman ya abis itu dikeroyokin bareng-bareng. Oh. Dipukulin emang, sebel. Goblok lu. Gak kayak sempet show 5 kira bembel. Enggak ya, akhirnya kalau waktu dulu season 9 gue sempat ya bareng-bareng lah. Nope gitu sama Erwin. Dia paling sering sama Erwin Wu. Soalnya ini deket sama Mbak Cenda. Kayaknya. Orang kurang tahu Mbak Cenda. Mbak Cen. Orang Blitar. Ya benar. Orang Blitar kan tadi Bang Bari juga ngomong kalau ini kan berkecimpung di dunia industri kreatif lah, nggak stand up doang tapi komedi konsultan beberapa film lain nih Bang. Yang banyak orang atau mungkin komik-komik juga penasaran caranya pas kita jadi komedi konsultan tuh ngasih komedinya itu sama kayak pas di stand up atau enggak? Kalau ngasih di stand up agak beda. Ngasih di film beda. Ngasih di naskah ya, di naskah film atau series. Pokoknya sesuatu yang di syuting tuh beda. Kedua, gue kan pernah jadi komedi konsultan di acara lawak di Trans 7. Itu lebih beda lagi, itu lebih sulit. Karena itu. Iya, karena kita nyodorin sesuatu buat pelawak senior. Oh ya. Abang-abangan kita semua tuh. Nah itu nyodorin lebih agak takut-takut awalnya. Itu beda semua. Kalau menurut gua film masih lebih mending dibanding yang sketsa itu karena film itu kita kadang diskusi sama sutradara. Gimana kalau gua giniin, terus sutradara oke, udah beres tuh. Nah kalau ke senior, walaupun kalau dengar dari orang-orang katanya pasti dipakai senior mah, pelawak mah. Paling kalaupun nggak 100% sama dipakai sama dia terus dimodif dikit. Tapi mereka tuh perlu karena itu stripping tiap hari. Mereka kalau dikasih ya mendingan dipakai daripada harus mikir karena udah capek kan. Dan mereka nggak cuma satu program. Cuman karena mungkin kita terbiasa ngelihat anjir nih senior, dia lebih jago, dia lebih lucu. Kita tuh nyetornya tuh agak-agak takut-takut. Sungkan bener. Gua awal-awal tuh gini ke Pak Denny Cagur. Bikin gombal-gombalan, tebak-tebakan gitu kan. Terus plesetan. Pak Denny ini saya ada tadi nulis sesuai sama arahan skripnya. Kalau mau dipakai nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa Pak Denny. Siapa tahu ada yang cocok. Akhirnya kan, Iya bener. kayak ngasih opsi akhirnya. Pak Denny lucu nih, anjing. Dia lebih tahu lucu bangsat gitu loh. Dia lebih lawak gitu, dia lebih pelawak. Ya kita kasih nih, Pak Denny ini ada saya tadi nyoba bikin. Siapa tahu cocok, kalau mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Terus sama Pak Denny jawab, enggak gini Bar. Malah dikoreksi. Kayaknya lebih lucu dah Bar. Ntar lu bawain stand up lah. Oke, teman-teman. Ya wis segitu aja mungkin dari Bang Bari sing mulai dari anak motor, komedi konsultan, komika, swanger KB pokok. Kok bisa? Ya ada ulang
closing gini. Mau ngecas. Tunting ini bang. Ini ada kosong. Iya udah ngecas dulu. Ntar. Boleh. Boleh sih bang, boleh. Udah, boleh Ya udah aja. sekarang aja bang, serahkan. Gocak. Ya ampun. Pelawak murni bang, pelawak murni. Selamat murni. Itu tadi masuk gini aja abis di WA sama Denny Cagur juga bang. Karena lu masuk konten lucu gitu. Lucu kan gitu. Di briefing sama Denny Cagur ya. Gitu teman-teman. Jadi Bang Bari ku wis pokok wong sing suwangar lah, sembarang-barang diayai. Dan semua yang ditekuni ku berhasil. Termasuk berhasil kan? Karena tadi Menghasilkan semua. apa bang kata-katanya? Menghasilkan iyalah. Iya. Kalau tekun gimana? Apa sih? Yang tadi yang awal tekunin aja dulu. Yang mana? Yang tadi. Yang Yang tadi tadi kita ngobrol belum direcord. Gimana tadi? Lupa gue juga. Ya ini. Ya, segitu lah. Ini bang, kan ini baru pertama kali ke Kediri berarti. Pertama kali. Gimana kesannya selama di Kediri? Berisik. Ya karena kebetulan. Karena kebetulan emang tadi ada lagi balapan. Lagi ada balapan. Ya kan kesan pertama gua dong. Iya, Bener dong. bener. Nggak salah kan. Iya. Belum sempat keliling juga. Belum sempat keliling. Tapi kayaknya sih kan gua nanti akan pengen eksperimen tuh bawa motor custom gua ke Bali. Jadi mungkin gua akan mampir sini sih nanti. Siap gas. Karena gua tahu ada tempat penampungan ini. Lumayan hemat ongkos. Gas. Kan emang udah dikenal gitu bang. Sepurane. Terima kasih buat Bang Bari. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman kalian yang nonton acara ini. Tadi nonton stand enggak sih? Enggak, Oh, kan sing nonton angkene durung tentu mang nonton acara. Oh iya benar. Terima kasih udah mengikuti kami dari awal obrolan sampai akhir obrolan. Mungkin kalau ada salah katanya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.